Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Awalulisan dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan kelas A. Di sini saya akan menerangkan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Bapak Cucu Sutrisma SPD MDP. Yang pertama, ada macam-macam norma yang ada di Indonesia dan juga sanksinya tentu saja. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan dan menjadi pedoman hidup bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Keyakinan yang dimiliki beberapa agama pasti memiliki aturan serta hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Di norma agama ini tentu saja sudah pasti jika kita melanggar norma agama, hukumannya adalah dosa dari Tuhan. Yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan sendiri adalah aturan yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan yang berlaku di Indonesia sendiri bergantung pada di mana kita berasal atau adat istiadat di suatu daerah tertentu. Sebab Indonesia sendiri banyak sekali adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun pada dasarnya norma kesopanan ini lahir dari kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Bagaimana cara masyarakat dalam bergaul bisa membentuk sebuah norma kesopanan. Dan apabila kita melanggar norma kesopanan ini, kita bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan adat, istiadat, dan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Yang ketiga ada norma hukum. Norma hukum sendiri memiliki arti peraturan hidup yang dibuat lembaga kekuasaan negara yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, menciptakan keadilan dan pastinya kepastian hukum. Norma hukum juga bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang tertib, aman, rukun, serta damai. Dan sanksi bagi pelanggar norma hukum pastinya sanksi pidana ataupun aturan yang sesuai dengan daerah atau negara tersebut. Yang terakhir ada norma kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan buruk sesuai kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Norma susila atau kesusilaan memiliki tujuan agar masyarakat bisa berperilaku lebih baik dan menghindari perbuatan tercela. Sebagai aturan yang mengatur kehidupan sosial, tentu saja hukuman yang diberikan pada norma sosial ini adalah sanksi sosial berupa dikucilkan masyarakat atau dijauhi oleh masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penggolongan hukum. Pengertian hukum sendiri adalah aturan yang ditetapkan pada sebuah wilayah atau negara yang harus ditaati oleh semua elemen masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum sendiri terdiri dari 8 bagian. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Yang ketiga berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang keempat, tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Yang kelima berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi ius constitutum atau hukum positif, terus ius constituentum atau hukum negatif, dan ius naturale atau hukum alam. Lalu yang keenam berdasarkan wujudnya, hukum dibagi menjadi hukum objektif dan hukum subjektif. Yang ketujuh, hukum dibagi berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dan yang terakhir, berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi hukum material dan hukum formal. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang lembaga peradilan di Indonesia dan juga perannya. Lembaga peradilan di Indonesia di sini ada 10, yaitu yang pertama Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berperan sebagai pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua perannya adalah memutuskan permohonan di tingkat kasasi, menguji dan mengkaji ulang peraturan perundang-undangan serta materi. Lalu yang selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD RI,
1945 memutuskan pembubaran parpol. Yang terakhir memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilu. Lalu lembaga peradilan yang ketiga ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sendiri berperan memberi usulan atas pengangkatan hakim agung kepada DPR, menegakkan dan menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan. Lalu yang keempat, Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri berperan menjaga jalannya peradilan di tingkat pertama, memberi pertimbangan dan nasihat hukum terhadap pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah Pengadilan Agama yang memiliki peran memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara seperti wakaf, pernikahan, warisan, ataupun urusan agama lainnya. Yang ketujuh ada Peradilan Militer. Peradilan militer sendiri berperan melaksanakan dan menegakkan hukum di lingkungan bersenjata, memutuskan hukum, harus mempertimbangkan juga kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Jadi tidak bisa serta-merta menghukum anggota militernya. Lalu yang ke-8, Lembaga Peradilan Militer Tinggi. Lembaga Peradilan Militer Tinggi memiliki peran memeriksa dan memutuskan perkara pidana tingkat pertama, khususnya terdakwanya adalah prajurit atau yang pangkatnya di bawah kapten. Yang ke-9 ada Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaga Tata Usaha Negara berperan menyelesaikan sengketa usaha di tingkat pertama. Dan yang terakhir ada Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memiliki peran memutuskan dan memeriksa sengketa tata usaha di tingkat banding. Jadi antara yang nomor 10 dan 9 itu cuma beda tingkatnya ya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bagaimana sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi segala peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga sopan santun serta tata krama agar tercipta situasi masyarakat yang kondusif dan damai. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.